Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2844-2846. Karena itu bukan urusan kita untuk saat ini, jangan khawatir. Ketika mereka mengetahuinya, aku akan mulai dengan 1000 atau 800 keping abadi. Tidak masalah jika Raja Abadi dari jiwa yang mati menyerangku. Jericho Lee membalikkan bibirnya, dan kata-kata yang dia ucapkan membuat semua orang terdiam. Apakah menurut Anda membuat alat abadi itu mudah? Namun segera setelah melihat efisiensi pemurniannya, orang-orang kehilangan kesabaran. Alkemis, lanjutkan alkimia, Bintang, kamu juga melakukannya, datanglah ke beberapa orang untuk membantuku, bagaimanapun, menganggur juga menganggur. Kita semua harus melanjutkan tugas. Pekerjaan Jericho Lee dibagi menjadi 2 bagian, api langit, api bumi, api kutub timur, api kekacauan, dan api 5 api. Dia bekerja sama untuk memproses material dalam batch seperti jalur perakitan, yang sangat cepat. Dengan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dalam menyempurnakan senjata di masa lalu dan jiwa kekacauan, efisiensi pemurniannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ia layak menjadi jiwa kekacauan. Kekuatan kendalinya jauh lebih halus dari sebelumnya. Apa yang Anda pikirkan dapat segera diwujudkan? Jericho Lee terkejut dan sangat puas. Dia pertama kali menggunakan besi Huoshen dan besi King Hun untuk membuat 2 pedang, 1 Yang dan 1 Yin, yang dapat digunakan oleh Kaisar Antartika dan Permaisuri Kain Sutera Myrtle. Ada 5 tingkatan peralatan abadi, Dao 1, Dao 2, Dao 3, Zhao Hua, dan Chaos. Dengan kemampuannya saat ini, masih sulit untuk menempa barang abadi yang kacau, jadi tidak ada masalah untuk menempa barang abadi Zhao Hua. Jika Anda ingin membuat peralatan abadi yang kacau, saya khawatir Anda harus mencapai setidaknya Raja Abadi atau bahkan Raja Abadi. Adapun artefak pembuatan abadi, itu cukup untuk mereka gunakan saat ini. Sebulan kemudian. Ambil. Artefak alam. Ketika orang-orang di depan umum mendapatkan barang-barang peri ini, mereka semua terkejut. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan senjata abadi yang kacau, itu sudah cukup. Setidaknya kamu tidak perlu takut untuk bertemu dengan 5 Raja Abadi. Jericho Lee berbaring dan tampak santai. Ini terlalu berlebihan, Zhao Gongming hampir mengira dia sedang bermimpi. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya seseorang bisa membuat ratusan artefak dengan mudah. Jericho Lee mengerutkan bibirnya. Jika bukan karena kebakaran kutub timur dan kebakaran kekacauan, efisiensi saya akan meningkat pesat. Mendengar bahwa menurutnya efisiensinya rendah, semua orang menjadi kacau. Putra Gajah Bintang terbatuk beberapa kali dan berkata dengan malu, kamu sangat efisien, sebarkan berapa banyak peralatan abadi, dan kamu merasa rendah diri. Bulan ini, dia juga memalsukan barang abadi, namun secara total, dia hanya memproduksi 2 barang abadi Dao dan Er, yang tidak seefisien Jericho Lee. Kamu tidak perlu membandingkannya denganku, Jericho Lee menggelengkan kepalanya, membalikkan tangannya dan mengeluarkan 2 pedang, lalu melanjutkan. Ini adalah Kaisar Antartika tercengang. Apa yang kamu miliki adalah senjata abadi api yang terbuat dari besi Huoshen dan Jiuzi Jinjing. Itu pasti lebih baik dari pedang aslimu. Adapun yang ada di tangannya adalah sistem air abadi yang terbuat dari besi jiwa hijau. Salah satu dari 2 pedang dapat meningkatkan kekuatannya dengan simbol api, dan yang lainnya dapat meningkatkan kekuatannya dengan simbol es. Ketika kedua pedang bekerja sama, mereka dapat meningkatkan kekuatannya setidaknya 3 kali lipat dengan susunan pedang api air yin yang dalam waktu singkat. Jericho Lee menjelaskan. Mendengar ini, keduanya menunjukkan ekspresi terkejut. Ini hanyalah senjata abadi yang dibuat khusus untuk mereka. Terima kasih untuk masalahmu. Terima kasih. Hal-hal kecil, Jericho Lee menenangkan, saya telah membuat alat abadi lainnya sesuai dengan karakteristik dan cara Anda. Selama ini, apa yang terjadi di Guilwumen? Kami masih menyelidiki hilangnya Wuxia dan lainnya, Zhao Gongming menjawab. Jericho Lee tertawa, kami belum menemukannya. Efisiensinya terlalu lambat. Saya khawatir melewati bea cukai, tapi saya khawatir akan kecelakaan. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Kali ini, dia hanya memalsukan 100 buah peralatan abadi, sebagian besar bahannya belum digunakan. Meskipun Guilwumen adalah sekte bintang 2, ada banyak sekte kuat, tapi kami melakukan pekerjaan dengan bersih sebelumnya, dan tidak meninggalkan satupun anggotanya. Tidak mudah bagi mereka untuk mengetahui apakah mereka ingin mengetahuinya. Tapi suatu hari nanti itu akan datang kepada kita, kata Zhao dengan tenang. Mari kita tunggu sampai mereka mengetahuinya. Jericho Lee menoleh untuk melihat Ge Hong dan yang lainnya, bagaimana dengan guildnya. Wen Qiong, mereka sedang menjalankan misi. Mereka telah dipromosikan ke tingkat emas. Beberapa hari yang lalu, Si Tu Hua telah dipromosikan ke markas. Ding Jue adalah tetua dari cabang selatan. Semuanya bergerak ke arah kita diharapkan.
Itu bagus. Jericho Lee memikirkannya dan berkata, tugas alkimia terserah padamu untuk saat ini. Aku berencana berangkat dari sini besok. Meninggalkan semua orang linglung. Zhao Gongming mengerutkan kening, memikirkan apakah kamu ingin mencari peri api dan air lainnya? Jericho Lee mengangguk, 4 api abadi sangat penting bagiku. Jika saya bisa mendapatkan semuanya, itu tidak hanya akan meningkatkan efisiensi alkimia saya, tetapi juga kekuatan saya. Saya pasti tidak bisa melewatkannya. Tetapi negeri dongeng itu sangat luas sehingga sulit menemukannya, Zhang Daoling mengerutkan kening. Sulit ditemukan, tetapi menurut beberapa pengalaman saya, selama ada rumor tentang peri api, mungkin akan ada peri api. Saya akan mencobanya satu persatu. Terlebih lagi, dia kini telah mencapai keadaan kacau, persepsinya telah meningkat pesat, dan dia juga memiliki beberapa kemampuan khusus, seperti wawasan tentang aturan langit dan bumi serta aliran alam. Waktu ribuan mil jauhnya. Dengan ini, tidak terlalu sulit baginya untuk menemukan api abadi dan air abadi. Apakah kamu benar-benar pergi? Dan negeri dongeng itu sangat luas sehingga mungkin membutuhkan waktu lama. Jika Anda pergi terlalu lama, akan selalu ada masalah di sini. Inilah yang dikhawatirkan oleh Zhao Gongming. Saya sudah memikirkan hal itu. Sebelum saya pergi, saya akan menyiapkan susunan teleportasi. Jika ada yang tidak beres di sini, Anda akan segera memberitahu saya melalui pengirim pesan, dan saya akan segera kembali melalui susunan teleportasi. Saya tidak akan khawatir tentang saat Jericho Lee mengeluarkan beberapa pengirim pesan siap pakai, yang dapat berkomunikasi secara real-time bahkan puluhan juta mil jauhnya, sebanding dengan internet global di bumi. Baiklah. Zhao Gongming menerima utusan itu. Selain itu, selama aku pergi, Tianhuo dan Dilinghuo tidak tersedia untuk saat ini. Kamu harus meminumnya terlebih dahulu. Jericho Lee segera melepaskan 2 api besar itu, namun dia tidak memutuskan kontaknya. Dengan cara ini, jika ada bahaya di sini, dia juga bisa merasakannya melalui api. Adapun api kekacauan dan api abadi, mereka terlalu kuat untuk dikendalikan oleh Zhao Gongming dan lainnya, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya. Baru saja dalam perjalanan ke sini, kami melewati beberapa kota peri dan mendengar beberapa rumor tentang peri api. Kami akan menyelesaikannya nanti, dan akan lebih mudah bagi Anda untuk menemukannya. Kaisar Donghua tiba-tiba berkata. Bagus. Jericho Lee mengangguk. Selain itu, saya pergi ke guild hari ini. Pasti ada rumor tentang Xianhuo di sistem intelijen guild. Setelah itu, Zhao Gongming bergegas pergi. Bab 2845. Kemudian, Jericho Lee mulai memasang susunan transmisi di Villa Sueluo. Ada 2 jenis susunan teleportasi. Salah satunya adalah point-to-point. Teleportasi jenis ini termasuk dalam teleportasi terarah, yaitu titik awal dan titik akhir bersifat tetap, dan kedua belah pihak dapat berkomunikasi satu sama lain. Kedua, hanya ada titik awal, tidak ada titik akhir, dan hasil transmisi tidak tetap. Yang ingin diatur Jericho Lee adalah susunan transmisi terarah, namun saat ini hanya ada titik awal. Ketika dia sampai di tempat lain, jika Zhao Gongming dan yang lainnya mengirim pesan kepadanya, dia akan segera menentukan tujuannya dan kemudian mengirimkannya kembali. Keesokan harinya, Jericho Lee dengan informasi, dengan sangat rendah hati meninggalkan kota peri Naga Giok. Tidak banyak rumor tentang api abadi, tetapi dunia abadi terlalu besar. Berdasarkan banyaknya kota abadi, ada banyak rumor tentang api abadi. Jericho Lee tidak punya pilihan lain selain memilih satu persatu. Negeri dongeng itu sangat besar. Untuk menghemat waktu, dia bahkan tidak memasuki negeri dongeng. Sesampainya di suatu tempat, dia langsung menuju ke tempat yang dituju. Perhentian pertama, dia sampai di suatu tempat bernama Kota Abadi Ziwu. Intelijen mengatakan bahwa ada 2 gunung di luar Kota Abadi Ziwu. Di antaranya, Gunung Cilong sangat panas sepanjang tahun, sangat mirip dengan Gunung Huoyan. Mungkin ada api abadi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyelam ke Gunung Cilong dengan sangat rendah hati. Di sudut di mana tidak ada siapapun, dia membungkuk dan mulai menjelajah dengan udara langit dan bumi, melepaskan sejumlah kekuatan jiwa. Berbeda dari penjelajahan terakhirnya di Huoyanshan, dia langsung melihat gambaran keseluruhan Gunung Cilong, dan semuanya terlihat jelas dan jelas. Apakah karena kekacauan itulah persepsi menjadi begitu tajam dan jelas? Saya rasa begitu. Ini membantunya menghilangkan banyak usaha. Di Tenggara, tempat dengan dataran tertinggi adalah tempat dengan energi paling besar. Seharusnya ada di sana. Seperti halnya Huoyanshan, karena rumor tentang Xianhuo, banyak orang yang mencari Xianhuo. Namun, meskipun orang-orang ini telah mendengar rumor, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menangkap api abadi. Jericho Lee mengabaikan orang-orang ini, langsung melewati kerumunan dan menuju Tenggara. Nak, berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Jericho Lee mengabaikannya dan melanjutkan. Nak, aku sudah bilang untuk berhenti. Apakah kamu tuli? Begitu pihak lain melintas, ia memblokir Jericho Lee. Jericho Lee harus berhenti,
saling memandang dengan dingin. Saran apa? Nak, kenapa aku belum melihatmu? Apakah kamu punya izin? Ini adalah tempat yang dikendalikan oleh gerbang kematian, bukan tempat kamu bisa datang. Keluar dari sini. Pria paruh baya itu galak dan dingin. Gerbang kematian. Mendengar tiga kata ini, Jericho Lee mengangkat alisnya, dan ekspresinya menjadi lucu. Kamu mengatakan bahwa tempat ini diambil alih oleh gerbang kematianmu. Apa buktinya? Dia ingat bahwa dalam informasi yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Donghua dan yang lainnya sebelumnya, ada sebuah sekte di kota abadi Ziwu yang disebut gerbang kematian, dan itu juga merupakan sekte bintang 2. Bukti apa yang saya perlukan dari gerbang kematian? Inilah keputusan akhir. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Pria paruh baya itu menangis dengan marah. Pada saat ini, orang-orang yang mengikuti di belakangnya semua menunjukkan tatapan tajam mereka, dan sepertinya mereka bukan orang yang tepat. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Jericho Lee menarik bibirnya. Dia ingat bahwa Kaisar Donghua pernah berkata bahwa gerbang kematian mendominasi kota abadi Ziwu, dan dengan dukungan Raja Abadi di belakangnya, dia menduduki kedua gunung tersebut, mengatakan bahwa keduanya berada di bawah yurisdiksi mereka. Dikatakan bahwa Anda harus mendapatkan izin dari orang mati untuk pergi ke Gunung Cilong. Mati. Orang paruh baya sangat marah. Saat ini, beberapa orang di sekitar yang menemukan pertengkaran di sini, terutama melihat Jericho Lee dan orang-orang di gerbang kematian bertengkar, mau tidak mau menunjukkan simpati. Siapa anak ini? Beraninya kamu bertengkar dengan orang-orang di gerbang kematian. Apakah kamu pikir umurmu panjang? Siapa yang tahu, di kota abadi Ziwu ini, hal terakhir yang diprovokasi adalah gerbang kematian. Itu sombong. Titik petik 2. Set. Pelankan suaramu. Jika mereka mendengarmu, kamu akan mati. Beberapa orang menertawakannya, sementara yang lain mengeluh bahwa Jericho Lee benar-benar anak sapi yang baru lahir, tidak takut pada harimau, dan dia berani memprovokasi orang mati. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Nak, apakah kamu mendengarku? Berani memprovokasiku ke gerbang kematian, sekarang bahkan jika kamu pergi, aku tidak akan mengizinkanmu. Berikan padaku. Bersamaan dengan minuman bersuara dingin dari orang setengah baya, pintu roh mati orang-orang bahkan bergegas. Necromancy. Saat melihat cara orang-orang ini, mata Jericho Lee sedikit dingin. Seperti yang diharapkan, dia seperti Yu Linglong. Kalau begitu, dia mengangkat tangannya, dan beberapa mantra keluar. Boom. Guntur dan kilat menyambar tubuh orang-orang. Apakah anak ini seorang yang menawan? Melihat metode Jericho Lee, semua orang di sekte roh mati terkejut. Mereka segera menghindar, tetapi begitu mereka melakukan sesuatu, ruang di sekitar mereka terhalang, dan kekuatan tak terlihat mengikat mereka. Jericho Lee mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan mengepalkannya. Ah! Mereka berteriak dengan getir, dan ruang tak kasat mata di sekitar mereka menyusut tajam. Kemudian mereka mengencangkan dan meremas tubuh mereka. Bang-bang. Di bawah kekuatan teror, orang-orang ini diterbangkan ke dalam kabut darah satu demi satu. Ledakan. Nyala api turun dari langit dan membakar tubuh mereka menjadi abu, membunuh tubuh dan jiwa. Berpegang pada prinsip tidak ada pemborosan, Jericho Lee mengantongi cincin penyimpanan mereka, berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan penonton yang ternganga. Datanglah ke posisi tertinggi Gunung Cilong, seperti gunung api, udaranya panas sekali. Jericho Lee meletakkan tangannya di tanah dan menjelajahinya. Kemudian, dia pergi ke kawah dan melompat turun. Melalui lapisan magma, dia langsung menuju ruang bawah tanah. Ini dia. Ketika dia melihat api merah di angkasa, dia tahu dia telah menemukan api yang tepat. Manusia, makhluk abadi ini merasakan bau api abadi lainnya di dalam dirimu. Siapa kamu? Wajah manusia muncul di api abadi, menunjukkan ekspresi kewaspadaan dan keraguan. Apakah kamu Nan Li Huo? Aku terkena tembakan dari kutub timur. Ikut denganku. Hanya membuang-buang tenaga untuk tetap di sini. Jericho Lee menemukan bahwa Nan Li Huo tampaknya berbicara dengan baik, tetapi dia tidak terburu-buru untuk memulai. Bahkan jika kamu menjinakkan api kutub timur, itu tidak berarti kamu dapat memanfaatkan kekuatan bengsian dengan baik. Bengsian hanya akan tunduk pada keberadaan yang kuat. Kebijaksanaan Nan Li Huo jelas lebih tinggi daripada Dong Ji Huo, yang tampaknya ada hubungannya dengan pemilik sebelumnya. Jericho Lee mengangkat tangan kanannya, dan api nihilistik abu-abu naik. Apakah ini cukup? Ini. Api macam apa ini? Katanya. Aku merasakan semacam kekuatan yang membuatku takut. Tidak apa-apa untuk memberitahumu bahwa itu adalah api kekacauan. Itu adalah api yang lahir di kekacauan dan ketiadaan, dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada 4 api abadi. Dan aku adalah roh bawaan dari kekacauan. Jika kamu tunduk padaku, kamu tidak akan mempermalukan namamu. Ketika Jericho Lee menggenggamnya, api yang kacau itu menghilang. Wajah Nan Li Huo menunjukkan warna yang luar biasa. Setelah sekian lama, dia bergumam, begitu. Aku bersedia tunduk padamu. Bab 2846.
Jauh lebih lancar daripada Jericho Lee untuk mendapatkan Nanli Huo. Terlebih lagi, karena Nanli Huo adalah seorang yang aktif menyerah, Jericho Lee tidak perlu menghapus kebijaksanaannya. Padahal, jika Xian Huo memiliki kearifannya sendiri, ia akan lebih sakti. Setelah memurnikan Nanli Huo, Jericho Lee mencari di luar angkasa dan menemukan banyak bahan langka. Nanli Huo, karena kamu mengetahui api kutub timur, kamu juga harus mengetahui keberadaan api abadi lainnya. Jericho Lee bertanya dengan sikap mencoba. Meskipun saya tidak dapat sepenuhnya menentukan lokasinya, saya juga dapat merasakan beberapa di antaranya. Api kutub timur seharusnya berada di wilayah kota Heilongxian dan kota Yulongxian, kan? Api kutub timur benar-benar ada di gunung api kota Yulongxian. Jericho Lee tampak bahagia. Tampaknya ada semacam reaksi antara empat api abadi. Saya tahu bahwa dia tidak akan menghapus kebijaksanaan api kutub timur dari awal, jadi lebih baik aku bertanya. Tapi belum terlambat untuk mengetahuinya. Benar sekali. Tempat di mana peri api bertengger pastilah tempat di mana esensi api tanah sangat kuat, dan itu juga tempatnya di mana atmosfer bumi terkondensasi. Ini melengkapi kekuatan api abadi itu sendiri, dan tidak banyak tempat di dunia abadi yang memenuhi persyaratan ini. Jelas Nanli Huo. Jadi begitu. Jericho Lee tiba-tiba menyadari bahwa tak heran ketika ia menjelajahi Gunung Huoyan dan Gunung Cilong sebelumnya, ia menemukan bahwa atmosfer urat bumi sangat kuat, dan aktivitas gerak bumi juga sangat sering. Api utara, itu spesial. Hal ini juga disebut api barat. Itu harus ada di tempat yang esensi api dan esensi bumi sangat kuat. Barat adalah milik emas, dan emas menghasilkan air, dan airnya dingin. Jadi nama empat peri api besar muncul dua api dengan awalan kata utara. Harus ada lingkungan ekstrim di mana terdapat air dan api. Hanya ada satu tempat seperti itu di negeri dongeng, yaitu di Laut Mati Akhirat, yang berjarak 70 juta kilometer dari sini. Jadi begitu. Bagaimana dengan api Beiming? Jericho Lee bertanya lagi. Api Beiming dekat dari sini. Jaraknya 3 juta kilometer di tempat bernama Laut Beiming. Anda tidak perlu melihat namanya. Ini sebenarnya adalah gunung berapi mati yang sangat besar, karena kekuatan api Beiming adalah yang paling ganas di antara empat api abadi, dan lingkungannya tidak ekstrim seperti di sini di Gunung Cilong. Mengetahui situasinya, Jericho Lee secara alami berangkat tanpa henti. Pada saat yang sama, dia bertanya di tengah jalan, karena kamu tahu banyak tentang empat makhluk abadi, apakah kamu tahu empat makhluk abadi? Saya tahu bahwa Xian Sui dan Xian Huo adalah milik satu yin dan satu yang. Karena kekuatan tunggal sangat kuat, untuk menjaga keseimbangan, mereka tidak terlalu jauh satu sama lain. Mereka saling melemahkan dan menjaga keseimbangan. Saya merasakannya bau air dari tubuhmu. Tampaknya air itu juga seharusnya ada di kota abadi Yulong, kan? Terlihat dari kebijaksanaan Nanli Huo bahwa dia dapat menarik kesimpulan dari satu contoh. Jika bukan karena nyala api, Jericho Lee akan berpikir bahwa dia sedang berbicara dengan manusia. Jericho Lee berhenti dan berkata, di mana peri air yang memeriksa dan menyeimbangkan denganmu? Itu adalah gunung bersalju sekitar 1000 km dari sini. Begitu suara jatuh, Jericho Lee segera berbalik dan bergegas menuju gunung salju. Air peri juga berguna baginya, terutama jika digunakan untuk menghaluskan perkakas, untuk menangani beberapa bahan, atau untuk mendinginkan saat mengkalsinasi bahan. Itu juga senjata tajam untuk berperang, khususnya air janji dan air senghun di antara empat makhluk abadi yang sangat menarik baginya. Air janji mengandung langit dan bumi, yang dapat membantunya memahami hukum langit dan bumi, dan membantunya mencapai alam raja abadi, bahkan Daluo Jinxian dan Xianzun. Segera, dia sampai di gunung salju. Situasi gunung yang tertutup salju hampir sama dengan gunung yang sangat dingin, yaitu juga sangat dingin. Empat makhluk abadi ada di tempat yang sangat dingin. Faktanya, ada banyak makhluk abadi di tempat yang sangat dingin ini, jadi jauh lebih sulit untuk menemukan empat makhluk abadi. Terutama di tempat yang sangat dingin ini, lebih sulit untuk bertahan hidup daripada di tempat yang sangat dingin. Tempat yang panas, kata Nanli Huo. Jericho Lee menatap gunung salju yang tak terbatas, naik ke atas nyala api, dan kemudian, seperti bulu tipis, terbang melintasi gunung salju yang luas. Berdasarkan pengalaman sebelumnya di Jihanshan, dia datang ke area pusat secara langsung sesuai dengan situasi bumi, dan kemudian mulai mengebor bumi setelah menjelajah dengan kekuatan jiwa dan ki langit dan bumi. 2 jam kemudian, dia melompat keluar dari lubang. Air Roh Kudus ada di tangan. Ngomong-ngomong, saya dapat banyak materi. Ini lebih mudah dari yang dia duga. Tentu saja, itu juga karena dia punya banyak sarana. Dia dikawal oleh api abadi dan api air yang kacau. Dia tidak bisa melewati level dingin sendirian jika itu orang lain. Meninggalkan gunung salju, dia segera berangkat ke tempat berikutnya. 3 juta kilometer bukanlah jarak yang pendek. Untuk menghemat waktu, dia datang ke kota abadi Ziwu, dan kemudian mengambil susunan teleportasi yang sebelumnya tidak dia sukai. Dia berjalan berkeliling ke pusat kota, lalu memutar susunan teleportasi, dan akhirnya berteleportasi ke kota abadi terdekat dari target.
Kali ini, aku menghabiskan puluhan ribu batu jiwa. Itu benar-benar uang ibunya. Hati Jericho Lee penuh dengan palung. Tampaknya dunia sehitam burung gagak. Susunan transmisi kota peri naga giok adalah untuk mencuri uang, dan kota peri lainnya juga sama. Jika dia tidak menabung banyak uang sebelumnya, dia tidak akan mampu membelinya. Lupakan saja, penting untuk mendapatkan Xian Huo. Dibandingkan dengan Xian Huo, batu roh ini bukan apa-apa. Nilai api abadi lebih dari 10.000 batu roh. Laut Ming Utara terletak di hamparan pegunungan di luar kota abadi. Itu juga merupakan tempat di mana ratusan kota abadi di dekatnya terdaftar sebagai kawasan terlarang. Di pegunungan ini, terdapat banyak sekali hewan buas, monster, dan bahkan setan, namun ini juga merupakan surga bagi perburuan harta karun. Dibandingkan dengan pemandangan ramai di tempat di mana peri api dikabarkan sebelumnya, gunung ini jauh lebih dingin dan hanya sedikit orang yang terlihat. Kecuali beberapa orang pemberani yang tidak takut mati untuk mencari peluang, tidak ada yang akan datang ke sini dalam keadaan normal. Saya tidak tahu lokasi pasti Laut Ming Utara, tapi Anda harus punya cara untuk menjelajahinya. Nan Lihuo bertanya. Dengan baik. Hati Jericho Lee tergerak, dan kekuatan jiwanya dilepaskan. Dengan kekuatan jiwanya yang kacau saat ini, belum lagi seluruh pegunungan tempat Laut Ming Utara berada, ia dapat menjelajahinya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, timur laut. Begitu suara itu turun, orang lain menghilang di tempat yang sama. Setengah jam kemudian, dia sampai di daerah gunung berapi mati yang sangat besar, bahkan terdapat danau pedalaman, tapi itu adalah danau dengan kandungan garam tinggi, agak mirip laut mati. Jelas sekali bahwa danau tersebut terbentuk dari cekungan setelah letusan gunung berapi, dan waktunya setidaknya harus puluhan ribu tahun. Nama Laut Ming Utara juga harus diambil darinya. Seharusnya di bawah tanah juga, Nan Lihuo memperingatkan. Ketika dia sampai di dasar gunung berapi, Jericho Lee tiba-tiba menemukan api beiming. Saya mendapat banyak materi dan berhasil keluar. Berikutnya adalah air peri lainnya.